Di zaman Perang Salib, seorang pendeta yang terluka berjalan melalui puing-puing medan perang yang berdarah dan sunyi. Dia menemukan seorang prajurit yang terluka, dalam keadaan sekarat memegang liontin kepala Pazuzu. Pendeta itu melihat sekelilingnya, dan melihat ratusan tentara salib disalibkan terbalik di sepanjang padang gurun. Di Kairo, Mesir pada tahun 1949, seorang pendeta muda bernama Lancaster Marine berjuang dengan imannya yang hancur. Dia dihantui oleh insiden di sebuah desa kecil di Belanda yang diduduki selama Perang Dunia Kedua, di mana dia bertugas sebagai imam paroki. Menjelang akhir perang, Marine terpaksa untuk berpartisipasi dalam eksekusi seorang komandan Nazi SS sadis untuk menyelamatkan desa dari pembantaian. Marine didekati oleh seorang kolektor barang antik bernama Semelier yang mengundangnya untuk datang ke sebuah ekskavasi Inggris di lembah yang disebut Derati di wilayah Turkana, di Kenya, Britania. Ekskavasi ini bertujuan menggali sebuah gereja era Bizantium Kristen yang dibangun sekitar tahun 500 Masehi, jauh sebelum kekristenan mencapai wilayah Afrika tersebut. Semelier meminta Marine untuk mengambil sebuah relik kuno berbentuk setan yang diyakini berada di gereja tersebut sebelum pihak Inggris menemukannya. Marine setuju dan pergi ke lokasi penggalian. Dia ditemani oleh pendeta Francis. Setibanya di lokasi bersama penerjemah dan pemandu mereka, Marine bertemu dengan kepala ekskavator, seorang pria Inggris bernama Jeffries yang mempunyai bisul-bisul di wajahnya, dan Sarah Nova, seorang dokter. Selain itu, Marine menyadari bahwa banyak para penggali tiba-tiba menghilang atau kabur, karena suku-suku lokal menganggap gereja itu dikutuk. Marine juga menyaksikan seorang penggali tiba-tiba mengalami kejang. Marine, dan Francis mengunjungi lokasi penggalian dan menemukan sebuah kubah yang terbuka, sementara bagian gereja lainnya terkubur di bawah tanah. Marine menemukan bahwa gereja itu ada dalam kondisi sempurna, seolah-olah langsung terkubur setelah pembangunannya selesai. Ketiganya memasuki gereja melalui kubah dan menemukan tempat itu dalam kondisi yang hampir sempurna, tetapi mencatat dua hal yang aneh. Ada patung-patung malaikat yang memegang senjata mengarahkan tombaknya ke bawah, sementara biasanya patung-patung malaikat itu mengarahkan tombaknya ke atas ke surga dengan pose kemenangan. Dan terlihat sepertinya seseorang telah merusak dan menista gereja dengan menempatkan salib dalam posisi terbalik. Marine dan Francis menyimpulkan bahwa para pematung mencoba menggambarkan malaikat-malaikat menahan sesuatu yang ada di bawah gereja. Marine bertekad untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggalian arkeologis ini. Sehingga Marine ingin berkonsultasi dengan arkeolog terkemuka, Monsieur Bession. Sarah memberitahu Marine bahwa Bession sudah menjadi gila 3 minggu lalu dan sudah dipindahkan ke rumah sakit jiwa di Nairobi. Marine mengunjungi tenda Bession di lokasi penggalian dan melihat puluhan gambar artefak setan yang sama yang kolektor minta Marine temukan. Marine mengunjungi Bession, tetapi ketika dia masuk ke ruangannya, dia menemukan Bession telah mengukir salib berpengait di dadanya dan berbicara dengan suara komandan SS sadis yang menyiksa Marine selama perang. Bession kemudian melukai tenggorokannya sendiri setelah mengatakan bahwa dia telah bebas. Pastor Gionetti, pengawas rumah sakit jiwa, berspekulasi bahwa Bession tidak kerasukan tetapi lebih tepatnya disentuh oleh setan, yang membuatnya menjadi gila dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Marine menjadi sangat skeptis, tetapi sebelum dia kembali ke lokasi penggalian, Pastor Gionetti memberinya buku ritus Romawi untuk digunakan dalam eksorsisme, meskipun Marine merasa bahwa dia tidak akan membutuhkannya. Setelah kembali ke desa, kejadian aneh terus berlanjut. Seorang anak lelaki lokal diserang dan dibunuh oleh hiena yang tampaknya sudah terus-menerus mengintai penggalian tersebut. Adiknya yang lebih muda Joseph, masuk ke dalam keadaan trauma mendalam setelah menyaksikan kakaknya diserang hiena. Istri kepala suku setempat melahirkan bayi yang sudah mati yang ditutupi belatung, dan Jeffries, seorang pria yang terlibat dengan penggalian itu, diserang di bar. Pada saat yang sama, Marine menemukan sebuah lorong menuju gua di bawah gereja yang berisi sebuah kuil pagang kuno dengan patung setan Pazuzu. Dia juga menemukan bukti bahwa kuil ini digunakan untuk melakukan pengorbanan manusia. Setelah kembali, dia melihat suku lokal membakar bayi yang sudah mati. Hal ini membuat Marine curiga, karena ada cerita tentang wabah yang melanda seluruh desa di lembah itu 50 tahun sebelumnya. Dia telah diberitahu bahwa mayat-mayat korban dikubur di sebuah pemakaman di luar lembah. Ketika dia menggali kuburan korban wabah itu, ternyata isinya kosong. Marine berdiskusi dengan pendeta Francis tentang hal itu, dan Francis mengungkapkan kepadanya sejarah lembah Derati.
Dulu sebuah tentara besar yang dipimpin oleh 2 imam datang ke lembah itu untuk mencari asal-usul keberadaan setan 1500 tahun yang lalu. Ketika mereka tiba di lembah itu, keberadaan kuasa setan menguasai mereka dan mereka menjadi saling bunuh. Ketika imam yang selamat kembali, Kaisar Justinian memerintahkan gereja dibangun di atas situs itu dan kemudian dikubur untuk menyegel kekuatan kejahatan di dalamnya. Para pembangun gereja memang dengan sengaja tidak dicatat dalam dokumen-dokumen Vatikan. Namun, referensi tidak resmi tentang gereja itu dicatat dan ditemukan pada tahun 1893. 4 imam kemudian datang ke Derati dan melibatkan suku lokal untuk membantu mereka. Semua suku dan imam akhirnya menghilang. Vatikan kemudian memerintahkan agar membuat pemakaman palsu dan membuat cerita tentang wabah menular untuk menjauhkan orang-orang dari lembah tersebut. Francis mengungkapkan bahwa dia percaya bahwa lembah Derati adalah lokasi tempat jatuhnya Lucifer setelah perang dengan bala tentara surga. Kemudian Marin, Chuma, dan Mayor Granville menemukan Jeffreys terikat di gereja dengan tubuhnya dimakan oleh gagak. Dokter penggalian Sarah ternyata sudah dirasuki roh jahat dan dia membunuh Francis. Marin pun melakukan eksorsisme ke Sarah di terowongan di bawah gereja, tetapi akhirnya Sarah mati. Marin dan Joseph berhasil keluar dari dalam gereja. Dan gereja itu pun sekali lagi terkubur di dalam pasir. Sejarah kembali berulang. Hanya pendeta Marin dan bocah kecil itu saja yang tersisa karena tentara Inggris dan suku lokal telah saling bunuh. Beberapa waktu kemudian Marin kembali menjadi seorang pendeta dan pergi ke Roma untuk bertemu dengan Semelier di sebuah kafe. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan relik setan itu. Dan Semelier pun menjawab, "Tapi kamu menemukan sesuatu, bukan?"